San Marino tak pernah menang dalam 20 tahun. Jerman ingin perpanjang kontrak Nagelsmann. Mbappe umumkan masa depan sebelum Euro 2024. Juventus ikut incar Greenwood. Pemain timnas Indonesia terjangkit virus aneh. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan update terbaru dari Starting 11 News. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan laga uji coba FIFA Matchday, timnas Italia berhasil menang 2-0 atas Ekuador. Lansir ESPN, gol Gli Azzurri dicetak oleh Lorenzo Pellegrini menit 3 dan Nicolo Barella menit 90+4. Hingga peluit panjang dibunyikan, Ekuador gagal memperkecil ketertinggalan. Ini jadi modal yang cukup baik untuk mempersiapkan tim menjelang Euro 2024. Apalagi mereka akan datang dengan status juara bertahan. Seperti biasa, San Marino selalu sulit untuk meraih kemenangan. Yang terbaru mereka menuai hasil imbang 0-0 kala melawan Saint Kitts and Nevis. Menurut The Guardian, hasil ini menambah rentetan buruk San Marino yang tak pernah menang selama 138 laga. Kemenangan terakhir San Marino diraih saat mengalahkan Liechtenstein dengan skor 1-0 pada tahun 2004. Itu berarti mereka tak pernah menang selama 20 tahun lamanya. San Marino juga menempati peringkat terakhir dalam perankingan FIFA. Timnas Jerman perlahan namun pasti mulai menemukan kembali permainan terbaiknya bersama Julian Nagelsmann. Hasil ini pun direspon positif oleh Federasi Sepak Bola Jerman. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Jerman tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang masa bakti Nagelsmann di tim nasional. Pembicaraan sedang dilakukan dan sang pelatih terbuka untuk segala kemungkinan. Mantan pelatih Bayern Munchen itu senang dengan tugasnya di timnas Jerman. Kemarin Kyle Walker, kini giliran bek Manchester United Harry Maguire yang mengalami cedera saat membela timnas Inggris. Dilansir Goal, Maguire dilaporkan telah meninggalkan rombongan timnas Inggris untuk kembali ke Manchester. Maguire akan menjalani beberapa pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialaminya. Jika parah, jelas ini adalah kerugian besar bagi skuad asuhan Erik ten Hag, mengingat sang pemain sedang dalam performa apik akhir-akhir ini. Menjelang berakhirnya musim 2023-24, berhembus kabar kurang mengenakan dari Manchester United. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu dikabarkan akan menghadapi larangan bermain di kompetisi Eropa musim depan. Dilansir The Sun, United bisa saja dilarang tampil di kompetisi Eropa karena UEFA menolak dua tim yang dimiliki oleh satu orang berlaga di kompetisi yang sama. Itu akan terjadi jika United dan tim milik Sir Jim Ratcliffe lainnya, yakni OG Sinis, bermain di kompetisi yang sama. Manchester City dikabarkan tengah mengincar salah satu bek berbakat yang dimiliki Everton. Dia adalah Jarrad Branthwaite. Dilansir Daily Mail, pihak City terpukau dengan performa solidnya bersama Everton. Kabarnya bukan City saja yang berminat padanya. Manchester United hingga Real Madrid juga dikabarkan tengah memantau situasi Branthwaite. The Toffees sendiri mematok 60 juta pound jika ada klub yang serius ingin mendapatkannya. Arsenal dikabarkan mulai menyusun strategi transfer untuk musim depan. Selain lini depan, The Gunners juga memprioritaskan lini tengah untuk ditingkatkan kualitasnya. Menariknya, satu nama yang muncul adalah pemain Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White. Seperti yang diwartakan oleh Mirror, Mikel Arteta merupakan pengagum berat bintang Nottingham Forest tersebut. Arsenal percaya diri bisa mendapatkan Morgan. Itu karena mereka akan memanfaatkan situasi Forest yang sedang membutuhkan dana segar untuk menyeimbangkan keuangan klub. Selepas laga Prancis melawan Jerman, Kylian Mbappe angkat bicara tentang masa depannya bersama PSG. Dilansir Daily Mail, Mbappe ingin fokus ke Euro 2024 bersama timnas Prancis. Oleh karena itu, sang pemain akan mengumumkan keputusannya beberapa saat sebelum berangkat ke Jerman. Tidak ada yang harus dibicarakan lagi. Orang-orang akan mengetahui masa depan saya sebelum Euro. Saya sangat tenang tentang hal itu. Pemain PSG lainnya, yakni Layvin Kurzawa, juga sedang mengusahakan jalan keluar dari Paris. Meski sudah tak berada di performa terbaiknya, Kurzawa masih percaya bahwa dirinya masih layak bersaing di sepak bola Eropa. Menurut Fabrizio Romano, Kurzawa sudah mengantongi beberapa tawaran dari klub Spanyol. Salah satunya yang serius adalah Girona. Kini Kurzawa dan sang agen sedang mendiskusikan opsi terbaik di musim panas nanti.
Dengan adanya keputusan bahwa Stefan Savic akan hengkang dari Atletico Madrid pada akhir musim nanti, itu akan meninggalkan ruang untuk posisi bek tengah di dalam skuad. Dilansir Football Espanya, Los Rojiblancos dikabarkan akan segera mencari pengganti Savic. Di antaranya adalah Facundo Medina dari RC Lens dan Robin Lenormand dari Real Sociedad. Joao Cancelo akhirnya angkat bicara soal apa yang sebenarnya terjadi, mengapa dirinya hengkang dari Manchester City. Dilansir Football Espanya, yang pertama Cancelo katakan adalah semua berita yang muncul dari sisi City itu semuanya bohong. Ia bahkan menyebut Pep Guardiola sebagai pembohong lantaran menyebut dirinya sebagai pemain yang toksik dan selalu ingin dispesialkan. Menurutnya, Pep dan City tidak tahu terima kasih tentang apa yang sudah ia berikan selama ini. Striker Genoa Albert Gudmundsson dikabarkan tengah menjadi komoditas panas jelang dibukanya jendela transfer musim panas. Dilansir Football Italia, penyerang asal Islandia itu telah mencetak 12 gol di seluruh kompetisi ini dan menimbulkan ketertarikan dari beberapa klub top Eropa. Inter Milan, Juventus, dan Tottenham dikabarkan jadi tim yang paling tertarik kepadanya. Namun, Gudmundsson memprioritaskan untuk menetap di Italia beberapa tahun lagi. Jadi, cukup sulit bagi Spurs untuk menggodanya. Jika klub Serie A lain sibuk mencari pemain baru, AC Milan justru memprioritaskan untuk melepas beberapa pemainnya di bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir Football Italia, Milan menargetkan 40 juta euro dari penjualan pemain. Pemain yang telah masuk daftar jual adalah Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers, dan putra Paolo Maldini, Daniel Maldini. Ketiganya kini masih menjalani proses peminjaman. Milan berharap klub peminjam mau mempermainkan mereka. Juventus dikabarkan tak mau ketinggalan dengan sensasi yang telah diciptakan oleh Mason Greenwood di La Liga. La Spezia Signora pun menyatakan minat pada pemain berdarah Jamaika tersebut. Seperti yang diwartakan Tribal Football, Juve telah menghubungi agen sang pemain beberapa hari lalu. Namun kini pihak Juve tengah berusaha mengadakan diskusi lebih lanjut dengan Manchester United. Itu karena bandrol yang diminta United, yakni 50 juta euro, dirasa terlalu tinggi. Jelang laga tandang melawan Vietnam, ada kabar buruk yang menghinggapi skuad timnas Indonesia. Beberapa penggawa skuad Garuda dikabarkan mengalami penurunan kondisi kesehatan yang cukup signifikan. Menurut CNN Indonesia, skuad Indonesia terkena virus aneh. Itu diungkapkan langsung oleh sang pelatih Sintayong. Kondisi pemain tidak begitu baik, ada beberapa pemain yang kondisinya cukup parah. Entah virus apa, tapi di Indonesia juga banyak sakit seperti ini. Maka dari itu, SCY memanggil Rahmat Irianto dan Muhammad Ferrari sebagai pemain tambahan guna mengatasi situasi ini. Kapten Inggris Harry Kane akan melewatkan laga persahabatan melawan Belgia. Gareth Southgate menegaskan saat ini Harry Kane sudah terbang kembali ke Jerman untuk menerima perawatan pergelangan kaki. Kane juga sebelumnya sudah masuk skuad timnas Inggris di laga melawan timnas Brazil. Tak lama setelah konfirmasi Southgate, pihak klub Kane, Bayern Munchen pun mengeluarkan pernyataan serupa bahwa Kane telah kembali ke Jerman. Pemain Chelsea Mikhail Mudryk telah menuntaskan janjinya untuk membelikan HP bagi reporter Ukraina yang memorinya terlalu penuh akibat kebanyakan menyimpan video Mudryk. Sesuai dengan janjinya, kini Mudryk menyerahkan HP baru tersebut kepada sang reporter jelang jeda internasional yang akan dilakoni timnas Ukraina. Hal ini menunjukkan momen hubungan pribadi dan empati seorang pesepak bola kepada fans. Istri Ben White, Miley Adams, pamer postingan di media sosialnya sedang berlibur bersama suaminya. Miley Adams memposting foto santai dirinya dan suaminya sedang berjemur dengan latar belakang pantai yang indah. Postingan itu menyuluh amarah fans Inggris. Karena sebelumnya Ben White sempat menuai kontroversi ketika menolak panggilan timnas Inggris tanpa alasan yang jelas. Manchester United adalah klub terbaru yang menjajaki kepindahan gelandang Leicester City, Kiernan Dewsbury Hall. Gelandang itu disebut-sebut akan meninggalkan Leicester City dengan harga lebih murah musim panas ini jika The Foxes gagal promosi ke Liga Inggris. Leicester pernah menolak tawaran 20 juta pounds dari Brighton pada bulan Januari lalu. Tawaran itu jauh dari harga yang diminta klub sebesar 45 juta pounds. Dewsbury Hall musim ini sementara telah mencetak 10 gol dan 12 assist di Championship. Gelandang Real Madrid asal Prancis, Aurelien Tchouameni menolak berbicara tentang transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid setelah Prancis kalah 2-0 melawan Jerman di laga persahabatan.
ketika ia ditanya tentang kemungkinan transfer rekan senegaranya itu ke Los Blancos. Tchouaméni malah mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak peduli sama sekali. Dia menganggap Mbappe saat ini adalah pemain PSG. Mengejutkan, striker Barcelona Robert Lewandowski telah ditawari kontrak senilai 100 juta euro per musim untuk pindah ke Saudi Pro League. Tawaran ini berarti adalah tawaran yang kedua kalinya dari klub Saudi Pro League kepada Lewandowski. Terakhir kali tawaran itu datang di tahun 2023 lalu, namun tidak berhasil membujuk Lewy untuk pindah. Akan tetapi, kondisinya sekarang mungkin berbeda. Beberapa petinggi klub Barca disebut-sebut sangat ingin menjual Lewandowski musim panas ini karena gajinya yang sangat besar. Atletico Madrid geram dan menolak keras harga yang diminta Manchester United untuk Mason Greenwood. Pemain Inggris yang saat ini dipinjamkan ke Getafe itu disebut-sebut akan dilepas MU musim depan. Namun dengan harga segitu, Atletico mungkin akan mundur teratur. Atletico terkejut dengan harga yang diminta MU untuk Greenwood yang ditetapkan mencapai 58 juta euro. Harga tersebut malah dianggap Atletico keterlaluan. PSG mengkhawatirkan kebugaran Bradley Barcola jelang perempat final Liga Champions melawan Barcelona. Luis Enrique bisa terganggu absennya Barcola, khususnya pada leg pertama. Barcola mengalami cedera paha saat bertugas untuk tim Prancis U23. Kini ia sudah kembali ke PSG untuk jalani perawatan. Namun PSG belum memberikan kabar terbaru tentang pemulihannya. Musim ini Barcola telah menjadi salah satu pemain kunci Enrique di sisi sayap PSG. AC Milan yang masih coba bertahan di papan atas Serie A sedang getar-getir karena sang bek senior mereka, Simon Kjær, mengalami cedera saat pertandingan persahabatan Denmark melawan Swiss. Simon Kjær mengalami masalah otot dan tertatih-tatih di pertandingan tersebut. Ternyata, masalah otot Kjær tersebut adalah bawaan dan telah berlangsung lama. Takutnya, cedera kambuh ini akan membuatnya absen lama. Kjær musim ini sudah mengalami beberapa masalah cedera yang sama di Milan. Tanpa Lionel Messi, Inter Miami dibantai 4-0 oleh New York Red Bulls di MLS. Hasil itu membuat Inter Miami dikecam banyak pihak. Penampilan mereka dianggap loyo dan tak mencerminkan sebagai tim juara. Langkah pasukan Tata Martino bahkan dikritik oleh mantan bintang USM Antti Dwellman di media sosial. Dia menulis di akun X-nya, Inter Miami benar-benar konyol. Inter Miami di laga berikutnya akan menjamu New York City FC. Mereka juga masih tanpa diperkuat La Pulga karena cedera. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!